Dia sedang menjamah orang-orang yang haus dan lapar. Ada orang-orang muda sedang dilawat Tuhan. Seperti api turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nikmati kuasa itu. Gelombangnya semakin kuat. Tuhan, Tuhan, mari boko syuku nama mene mendiri. Rabaka shekine. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sore hari ini kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami minta pengurapan yang berbeda, dengan ibadah yang berbeda, dengan hadirat Tuhan yang memenuhi ruangan ini. Kami percaya setiap orang yang haus dan lapar akan dipenuhi dengan hadirat-Mu. Mereka akan pulang dilawat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tetap fokus dengan hadirat Tuhan, karena Tuhan mau buat sesuatu yang spesial sore hari ini. Katakan amin. Saya berdoa Bapak Ibu pulang merasakan sesuatu yang berbeda dan hidupmu diubahkan Tuhan. Nanti pelayananmu berubah. Amin. Saya melihat orang-orang yang haus dan lapar. Siapa yang merasakan urapan Tuhan sore hari ini? Waktu penyembahan dinyanyikan, thank you. Dan suatu hari kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Di hadirat-Mu kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kita agak sedikit lama ibadahnya, enggak apa-apa ya. Kita mau menikmati ini. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan laku di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu kita bangkit berdiri sama-sama. Di hadirat-Mu, fokus sama Tuhan. Aku di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Persembahkan lagu, sebab Kau mulia. Bab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua
ku sembah. Tuhan
Nikmati hadirat. Paribuku shikini, naribuku shana. Nikmati hadirat. Hinamose namosu. Memenuhi bencana yang kosong. Orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Oh Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Dia. Dia sedang menjamah orang-orang yang haus dan lapar. Ada orang-orang muda sedang dilawat Tuhan. Seperti api turun mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Nikmati kuasa itu. Gelombangnya semakin kuat. Hinamoso dialamore baba kanama siribe. Hinamo dianamoso. Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Aku percaya dari tempat ini mengalir kuasa-Mu. Nikmati hadirat-Nya. Buka tangan-Mu dan mulai sembah Dia. Nikmati sesuatu yang spesial malam hari ini.
buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian buat kami mengerti kebenaran-Mu dan semakin mencintai-Mu, supaya kami ngerti detak jantung-Mu berjalan seirama dan seritme dengan Kau, sampai garis akhir Kau dapatin kami semuanya menjadi orang yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku minta Roh Kudus tetap urapan-Mu tinggal dalam ruangan ini, dalam nama Yesus, amin. Silahkan duduk dalam hadirat. Hadirat Tuhan sangat indah. Kehadiran Tuhan is powerful and wonderful. Merasakan Tuhan tangible dan touchable. Kehadiran Tuhan semakin real dan nyata. Tetap main. Siapa yang ngalami Tuhan sore hari real? Ada orang ngalami Tuhan itu sampai gak tahan dengan hadiratnya. Harusnya kehidupan kekristenan kita itu, ketika kita ngalami kelahiran baru, seperti yang Markus 16 katakan, harusnya hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita memberkati banyak orang. Ketika kita mendoakan orang sakit, harusnya orang itu ngalami kesembuhan, ngalami mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai kita. Tapi ternyata tidak semua orang Kristen memiliki kuasa dan otoritas itu. Nama Yesus berkuasa, powerful sekali. Ketika saya sama istri saya ngelayani pelepasan, baru masuk gerbangnya orang udah teriak jerit, karena ada power dan kuasa di dalam nama Yesus. Dengerin baik-baik hari ini. Setan kenal engkau dan setan takut dengan hidupmu karena orang yang diurapin Tuhan. Tapi seringkali setan bikin kamu lupa bahwa kamu adalah orang yang diurapin Tuhan, sehingga karaktermu, sikapmu gak mencerminkan kehidupan orang yang diurapin Tuhan. Harusnya kekristenan kita itu powerful. Nengkeng setan, satu kata, sepatah kata saja, setan harusnya kabur. Tapi saya menemukan orang-orang tertentu doain pelepasan sampai diinepin di hotel. Di mana kuasa itu? Hari ini saya mau ajarin, hidupmu penuh kuasa, power. Nanti pujian dan penyembahanmu akan powerful sekali. Nyanyianmu akan menghadirkan Tuhan lewat kata-kata. Permainan musikmu akan diurapin Tuhan. Karena setiap khotbah kita akan dipakai Tuhan memberkati banyak orang. Harusnya kekristenan kita itu levelnya berbeda. Tapi ternyata banyak orang Kristen hidupnya dalam kedagingan, dikuasain daging, ego, dan hawa nafsu. Dari pagi tadi saya ajarin, harusnya kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, roadmapnya adalah tabernakel di perjanjian lama, pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Di dalam perjanjian baru manusia kita terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuhmu. Harusnya hidup kita yang lahir baru dipimpin oleh Roh Kudus, betul apa enggak? Tapi pada kenyataannya masih dipimpin oleh daging. Kalau hidupmu dipimpin daging hanya di area sini, di pelataran, mikirin bagaimana, kekhawatiran, kecemasan, bingung, kacau, hawa nafsu, daging, perzinahan, dan lain sebagainya, terjebak di area itu. Harusnya engkau melangkah ke ruang kudus. Di situ firman yang akan mimpin kamu, yang mendorong kamu, yang mengarahkan kamu ketika engkau melakukan pelanggaran dan dosa. Kamu cepat bertobat karena dengar firman. Karena firman yang kamu ketahui, firman itu akan memerdekakan kamu. Semakin kamu masuk ke dalam ruang maha kudus, di situ ada hadirat Tuhan. Hidupmu dipimpin Roh Kudus sepenuhnya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Harusnya seperti itu. Baru kuasa mengalir dalam hidupmu. Tanda-tanda ajaib menyertai hidupmu. Kemana engkau melangkah, kemana engkau pergi, orang akan diberkati dan dilawat Tuhan. Amin. Amin. Kurang kencang. Amin. Saya berdoa dari tempat ini akan lahir hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diurapin Tuhan. Tumbang tangan orang sakit ngalami kesembuhan. Engkau bekerja dalam dunia marketplace, engkau jadi berkat di sana. Hidupmu benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin.
Dibutuhkan orang yang diam di dalam hadirat-Nya. Tapi pada kenyataannya kita nggak suka diam di kaki Tuhan. Bayangkan diam di kaki Tuhan itu menantikan Tuhan dong. Kebanyakan kita ketika kita berdoa masih di area fisik, yang kita sibuk dengan kebutuhan kita, kepentingan kita, semuanya kuku, aku, diriku dan saya. Harusnya engkau masuk sampai ke dalaman hati Tuhan, diam dan menanti-nantikan, dengar apa yang Tuhan mau, dengar apa yang Tuhan menginginkan. Baru engkau akan mengalami pengurapan yang berbeda. Seringkali kita berdoa 1 jam hanya doa yang diulang-ulang toh. Bener nggak? Repetition, pengulangan. Kadang kita bingung mau ngomong apa lagi. Tapi bisa mengajarin Bapak Ibu sampai masuk ke dalaman hati Tuhan. Ketika engkau berdoa, engkau harus menantikan Tuhan. Di Mazmur 40 ayat pertama, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Berapa banyak orang yang sekedar berdoa, berkati aku, berkati ini, berkati itu, padahal belum ngomong-ngomong, Tuhan belum lakukan apa-apa, kita amin dan kita pergi. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau. Ujungnya hanya kita dikontrol oleh kemauan dan kehendak kita. Tapi sekarang belajar menanti-nantikan Tuhan, diam di dalam hadirat-Nya. Saya lakukan ini bertahun-tahun. Ketika saya berdoa, saya hanya diam di dalam kaki Tuhan. Istri saya tahu persis itu. Ketika dia membuka kamar, ngelakuin apa, saya bilang, mengganggu. Sampai saya selesai doa, saya baru temuin dia. Bapak Ibu duduk diam di kaki Tuhan sejam itu membosankan seringkali. Sebenarnya engkau melatih dirimu menaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Doa yang seperti itu adalah menghadirkan pribadi Tuhan dalam hidupmu, menghasilkan pengurapan. Waktu kamu berdoa 1 jam, isinya adalah peperangan tok, isinya di sini. Mikirin A, mikirin B, keran udah dimatiin, kompor udah dimatiin belum, besok bayar tagihan gimana, besok bekerja gimana. Kamu terus latih itu diam di kaki Tuhan. Terus sejam. Ada doa di sini 3 jam? Ada nggak? Kalau gue pengen revival, kebangunan rohani, dibutuhkan orang yang bayar harga mati daging, pikul salib, sangkal diri, dan diam berendam dalam hadirat-Nya. Kalau enggak, slogan tanpa power dan otoritas. Yang pelayanan-pelayanan ini engkau mesti masuk ke dalaman hati Tuhan, dalam pengurapan yang berbeda, dalam dimensi yang berbeda. Terutama yang hamba Tuhan ini. Ngomongnya agak keras, semoga tersinggung dan kamu berubah. Katakan yes. 1 jam. 1 jam pertama, besok dilakukan lagi, besok dilakukan lagi. Akhirnya kamu terbiasa tinggal di dalam hadirat-Nya. Lama-lama kau bisa mengendalikan diri, diam di dalam hadirat-Nya. Menanti-nantikan Tuhan itu ngapain? Tidak melakukan apa-apa. Seperti Bapak Ibu antri ke dokter gigi, antri menanti nggak melakukan apa-apa, diam di kaki Tuhan. Belajar menaklukkan pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, dan kehendakmu sampai Tuhan buat sesuatu. Di Mazmur 46 ayat yang ke-10, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Terjemahan bahasa Inggris lebih bagus lagi, be still and know that I am God. Dalam kamu diam dalam keheningan tadi, Tuhan akan wahyukan kuasanya dan otoritasnya. Tapi nggak semua orang suka duduk diam di kaki Tuhan. Lebih banyak orang suka melakukan segala sesuatu seperti yang Marta lakukan. Padahal Tuhan lebih berkenan seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Duduk diam dengerin apa yang Tuhan mau dan Tuhan ngomong.
Duduk diam sejam, 2 jam, 3 jam di kamar doa itu membosankan dan melelahkan. Engkau perang dengan pikiranmu menaklukkannya kepada Kristus. Alkitab katakan kok, jangan lupa engkau merenungkan kitab Taurat ini siang dan malam. Tidak bisa ditawar itu. Waktu kamu mulai meditasi firman dan kamu diam, kamu menaklukkan pikiranmu kepada Kristus, disitulah ada peperangan dan kamu harus belajar menyangkalin semua keinginanmu, kehendakmu, kemauanmu. Saya bilang berkali-kali, cara tercepat untuk pikul salib, untuk sangkal diri mati daging adalah diam dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan koreksi semuanya. Alkitab katakan selidiki hatiku dan batinku. Itu waktu kamu duduk diam di kaki Tuhan. Nggak bisa disambi sambil masak, sambil bikin sambal, sambil nonton TV. Nggak bisa disambi-sambi. Kamu butuh keintiman yang dalam dengan Tuhan. Do you mau dengar? Mengerti apa ora? Diberkati apa tidak? Katakan ketika kamu mulai berjalan dalam hadiratnya, lakukan setiap hari. Saya lakukan sejak tahun 97, sejak saya bertobat. Saya jadi hamba Tuhan, saya lakukan setiap hari. Saya lakukan setiap hari. Suatu hari ketika aku dipanggil jadi hamba Tuhan, aku mau jadi pendeta yang berbeda. Cara khotbahku berbeda, cara pelayananku berbeda. Aku mau yang di atas rata-rata. Karena Tuhan munculkan semua tokoh di Alkitab itu, siapapun namanya, Daniel, Yusuf, Musa, Daud, mereka adalah orang yang muncul di atas rata-rata dari generasinya karena memiliki hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Kita sama-sama hidup di dalam generasi hari ini. Kalau engkau ingin muncul dalam kehidupan yang berbeda, dalam karakter beda, dalam pengurapan yang berbeda, dalam pengaruh yang berbeda, lakukan lebih di atas orang lain. Miliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Cari bukunya Madam Jane Guyon, judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Ngajarin bagus sekali bagaimana kita diam di dalam hadiratnya, masuk sampai kedalaman, dimensi memiliki hubungan yang dalam. Bapak Ibu, semua orang sukanya di mimbar kan, dapat pujian, dapat tepuk tangan, dapat pengakuan. Dengerin, jadi orang Kristen jangan ngejar pengakuan, kamu akan jadi orang yang capek. Kita butuh pengakuan dari Yesus Kristus, kita nggak butuh pengakuan dari orang lain. Selama kamu lakukan bagian yang terbaik daripadamu, the best kamu lakukan untuk Tuhan, suatu hari Tuhan akan promosi kok. Tuhan akan tinggikan kok. Promosi peninggian datangnya daripada Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 97, jadi hamba Tuhan. Dikenal orang tahun 2021. Saya Pak Gem undang saya khotbah. Selama tahun itu apa yang saya lakukan? Belajar diam di dalam hadiratnya, nggak ngapa-ngapain. Ya ada pelayanan tapi nggak sepadat sekarang. Saya lakukan bagian saya. Kadang saya duduk diam di kaki Tuhan, nggak ngomong apa-apa. Jam pertama, jam kedua, kadang dari jam 7, kadang dari jam 8, kadang dari jam 9 sampai jam 12 siang saya buka puasa. Saya lakukan itu setiap hari. Saya hanya ingin habiskan bergaul intim dengan Tuhan. Saya ingin melihat orang yang bersinggungan hidupnya dengan saya, lewat khotbah, lewat pelayanan, lewat hubungan dekat, konseling orang itu. Saya tinggalin jejak pengurapan dan akan mengubahkan mereka. Tahu nggak, hidup kita hari ini, perjalanan kekristenan kita hari ini seperti menulis sebuah sejarah. Kamu tulis sejarah apa? Waktu kamu tulis sejarah bersama Tuhan, suatu hari engkau dikenang bahwa engkau adalah orang-orang yang powerful. Katakan amin. Suatu hari orang akan kenang hidupmu bahwa engkau memiliki otoritas dan kuasa. Hari ini kalau engkau masih sibuk dengan dirimu, egomu, hawa nafsumu, amarahmu, kedaginganmu, lu bertobat dan berubah. Hanya menyeret engkau menjadi orang yang bejat, jahat, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita hanya ingin ngejar perkenanan Tuhan, gak ada yang lain. Akan muncul dari tempat ini orang-orang yang dipakai Tuhan. Dengerin apa yang saya katakan, engkau tangkep itu. Kau miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Hanya kita berdiam menanti-nantikan Tuhan. Be still and know
engkau akan tahu kehendak Tuhan, engkau akan kenal Tuhan, siapa Tuhan yang kamu sembah, yang kamu layani. Diam di dalam hadiratnya. Nggak enak, orang nggak suka. Kita seringkali habiskan waktu kita tanpa kita sadari dengan nonton handphone, chat, scroll video, scroll TikTok, scroll YouTube. Kalau kamu scroll YouTube-nya Peter Guntur, is okay, isinya khotbah. Kamu lihat TikTok-nya Peter Guntur, kamu isinya dengerin khotbah. Kadang seringkali kita habiskan waktu sejam, setengah jam, 2 jam sia-sia. Padahal ada yang lebih powerful. Bapak Ibu, harusnya kita setiap hari kan nempel pada sumber dari segala sumber itu. Sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber masa depan, sumber apapun yang harus kita butuhkan setiap hari. Bukankah kita ini carang harus menempel pada pokoknya? Baru hidup kita ngalami buah, berbuah dan nikmatin banyak orang. Nempel pada sumbernya, diam menantikan Tuhan. Kamu belajar menaklukkan pikiranmu. Pikiranmu adalah medan peperangan. Engkau diam di kaki Tuhan terus, Tuhan baru akan wahyukan dirinya. Engkau merenungkan firman, engkau bergaul dengan firman. Dengerin, ternyata nggak semua doa itu berkuasa. Agak shock dengarnya kan. Tapi yang berdoa hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Bukankah orang lain berdoa dengan kepercayaannya masing-masing? Tapi hanya doa yang dalam nama Yesus, dan doa yang memiliki hubungan kedalaman dengan Yesus powerful. Ingat anaknya Imam Sekewa. Anaknya Imam Sekewa, dia ngusir setan pakai nama Yesus, ditelanjangin karena nggak memiliki otoritas dan kuasa, karena nggak memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi kalau engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hubungan keintiman dengan Tuhan, ada power yang mengalir dalam hidup. Hidupmu pasti berbeda, urapanmu pasti berbeda. Amin. Apa yang terjadi ketika engkau masuk dalam kedalaman hati Tuhan? Miliki kedalaman dengan Tuhan. Berdoanya bukan sekedar minta-minta. Mulai hari ini berjalan pingin kenal Tuhan lebih dari apapun, pingin bergaul dengan Tuhan lebih dari apapun. Kadang kita habiskan waktu hanya berbahasa roh, nyembah dan lain-lain, oke lah. Tapi waktu kamu, please, saya nggak mau dengar suara handphone apapun. Tapi ketika engkau mulai fokus dengan pribadi Tuhan, terus dibawa terus, kamu akan dibawa masuk sampai mati terhadap diri sendiri hanya ingin kenal Tuhan. Ujungnya semua permasalahanmu akan diberesin Tuhan. Karena di ayat yang keduanya ngomong begini, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasan dan lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Tidak usah khawatir. Kalau engkau ingin sukses dan berhasil dalam segala hal dalam hidupmu, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam apapun juga, hanya nempel sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Ketika kau memiliki hikmat di atas rata-rata, seperti yang dimiliki Daniel, ujungnya orang yang gak kenal Tuhan itu pakai kamu. Yusuf dipakai karena memiliki hikmat, pengertian dan pengetahuan. Ketika di rumah Potifar, apa saja yang dipegangnya berhasil. Ketika di penjara, apa yang dipegangnya berhasil. Dan ujungnya pasti dipromosi Tuhan. Dengerin baik-baik. Orang yang bergaul dengan Tuhan, Yusuf bergaul dengan Tuhan, Daniel bergaul dengan Tuhan, ujungnya pasti ngalami promosi kok. Kita nggak perlu mempromosikan diri. Kembangkan kapasitasmu. Dilarang keras orang Kristen malas, dilarang keras orang Kristen malas belajar, nggak ngerti apa-apa. Engkau mesti ngerti firman. Ketika ngadapin masalah persoalan, engkau mesti tahu pakai ayat yang mana, pasal yang mana loh. Sehingga kamu tetap powerful, nggak cerit-ceritan kayak orang nggak kenal Tuhan. Amin. Kasih senyum kanan kiri. Engkau menjadi orang yang pintar. Pintar bagaimana bertindak, pintar bagaimana bersikap, pintar bagaimana ngambil keputusan, dan pintar nyenangin hati Tuhan. Pasti di ujungnya engkau ngalami promosi dan peninggian kok. Menanti Tuhan dalam keheningan membuat daging kita itu mati.
menanti Tuhan dalam keheningan, membongkar semua dosa dan kesalahan kita. Hanya engkau duduk diam. Haleluya. Ketika engkau diam dalam hadiratnya, diam menantikan Tuhan. Tuhan urusin hatimu. Tuhan urusin hatimu. Dibongkar semua kesalahanmu dan pelanggaran. Kadang kita ini merasa hebat kan. Kadang kita merasa benar karena merasa punya surga dan merasa masuk surga. Kadang kita merasa hebat. Kadang kita merasa mampu. Sombong, angkuh dan belagu. Merasa benar sejagat raya dan orang lain salah semua. Ketika kita diperhadapkan dengan orang yang gak suka, simple. Seringkali kita nyalain orang lain dan kita menganggap diri kita benar. Itu yang perlu diberesin di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan akan urusin hati kita dalam segala hal ketika engkau mencari Tuhan. Saya percaya orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan beresin hatinya. Dampaknya orang yang mencari Tuhan, dia akan semakin mencintai pasangan hidupnya. Tuh, orang yang mencari Tuhan semakin mencintai pasangan hidupnya. Semakin tahu bagaimana menempatkan diri dengan tepat. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan hidupnya berangasan, liar, jalan maumu sendiri, seenak perutmu sendiri, ngawur, sembarangan, sembrono, sengaja dosa dilanggar. Tidak mungkin kalau engkau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, kamu nyetir terabas jalurnya Transjakarta. Tidak mungkin. Banyak yang ketawa ini, ketemplak semuanya ini. Saya perhatikan ada orang-orang ketika lampu merah masih merah aja diterabas loh. Dipikir Tuhan gak lihat. Orang yang mencintai Tuhan itu tunduk sama otoritas loh. Di gereja tunduk sama gembalamu. Engkau jadi warga negara, engkau tunduk sama hukum dan pemerintahan yang ada. Kamu bilang cinta Tuhan, haleluya, haleluya. Kamu lampu merah, kamu terabas. Jalan gak pakai SIM, gak apa-apalah, orang gak tahu kok. Udah macet ini, saya lewat Transjakarta aja. Kamu melanggar hukum pemerintahan yang ada di Indonesia. Kamu berbuat dosa. Karena orang yang mencintai Tuhan itu karakternya berubah, sikapnya berubah, tindakannya berubah. Katakan amin. Itu saya bilang, saya yang harus berubah hari ini. Karena saya mencintai Tuhan. Tidak mungkin orang yang mencintai Tuhan tahu bergaul intim dengan Tuhan, istri kerjaannya ngomel, gerutun, jelekin suaminya. Tidak mungkin. Justru dia puji suaminya. Hebat, aku bangga punya suami seperti engkau. Bapaknya katanya amin yang kenceng dong harusnya. Orang dibelain begini kok. Dan para suami, semakin kau mencintai Tuhan, kau semakin mengasihi istrimu. Dan setiap hari bilang I love you. Ibu-ibu yang amin yang kenceng dong. Tak belain kok, nggak respon, ini gimana sih? Semakin mesra hubungan. Ketika engkau banyak diam di kaki Tuhan, Tuhan ubah yang di dalammu, nggak suka konflik. Engkau hanya pingin jadi berkat saja. Ayo suka marah-marah, suka berantem nggak di sini? Nggak ada ya. Siapa yang nyetir disalib, teriak-teriak, marah histeris? Nggak ada kayaknya nih bapak-bapak. Oh, haleluya. Jemaatmu berubah semua nih pak. Ada orang diomel-omelin, balas nyerang balik, nggak ada di sini. Oh, senyummu bahagia semua ini. Semakin engkau kenal Tuhan, berjalan bersama Tuhan, engkau hanya pingin nyenengin hatinya, nggak mau melukai. Ketika saya mencintai istri saya, ada di sini istri saya. Tiap hari saya bilang I love you, sampai belenger-belenger itu. Saya peluk, saya cium, kau tambah hari tambah cantik, I love you, kau luar biasa, thank you, jadi istri yang swabar ngadepin suami model kayak begini. Tambah hari tambah sayang. Dan saya tidak akan pernah mau nyakitin dia. Saya berusaha lakukan yang terbaik, sekalipun saya bukan suami yang sempurna. Saya pingin nyenengin dia. Saya pingin sepanjang hidup kita bahagia.
Sejak saya sakit, saya komitmen jaga hidup, jaga pola hidup, jaga makan dan sebagainya. Kita pingin umur sampai 99,11 bulan deh. Saya pingin umur panjang dan tetap sehat, tidak encok, tidak rematik, tidak masuk rumah sakit, tidak pakai kursi roda. Pingin jadi berkat. Nanti kita umur 95 tahun, 96, 97, kita ke pantai, kita kejar-kejaran. Karena kita pingin bahagia. Orang yang mencintai Tuhan itu, dia semakin hidupnya diserahkan sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan. Makanya dibutuhkan ini. Untuk diam menanti Tuhan dibutuhkan. Seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 9:27, aku melatih tubuhku. Kalau engkau nggak latih tubuh untuk doa, kamu akan males loh. Karena doa ini paling jadi tantangan buat orang percaya. Terus banyak orang ngomong, Pak, aku nggak doa tapi semua nafasku adalah doa. Ngawur. Pak, aku langsung connect sama Tuhan. Kalau kita nggak latih, kita ini diam di dalam hadirat Tuhan, di kamar doamu, kamu nggak terbiasa terkonek dengan pribadi Tuhan. Ketika engkau di dapur sedang bikin sambal jengkol mungkin, atau sedang goreng, di kantor, di manapun, engkau bisa komunikasi dengan Roh Kudus. I love you, Roh Kudus, aku cinta engkau. Kamu bisa koneksi. Mari bokosane menteremi, inamaku bokosama, koneksi terus. Hitape kunurala manteremi. I love you Tuhan, aku cinta engkau. Aku cinta engkau. Connect hatimu. Karena terbiasa duduk diam di kaki Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi dengan hidupmu? Kamu nggak sempat khawatir, kamu nggak sempat stres, kamu nggak sempat bingung, kamu nggak sempat merana, kamu nggak sempat panik, karena kamu tahu hatimu nempelnya sama pribadi Tuhan. Dan semakin dekat engkau memiliki kepekaan yang tajam sekali. Kadang kita ngomong sama orang, ngobrol di Starbucks mungkin, di kopi kenangan atau di kopi mana lah, sehati lo, kopi dua hati atau kopi manapun, ngobrol 4-5 orang. Kadang kita keceplosan ngomong sombong dan belagu, kadang meninggikan diri. Tapi ketika kamu pulang sendiri, kamu memiliki pekan tajam. Kok perasaanku tidak enak, aku tadi kayak sombong. Kamu cepat bertobat lagi, balik sama Tuhan. Pernah ngalamin itu? Latih itu. Semakin kamu latih, kamu akan semakin memiliki kepekaan yang tajam sekali. Hidupmu akan tambah semakin dekat dengan Tuhan. Pasti berubah. Pasti berubah. Apa yang terjadi ketika kita belajar diam di kaki Tuhan? Tiba-tiba kamu duduk di kamarmu dan haleluya. Saya sering kali putar lagunya. Penyembahnya Terry McAlmont atau penyembahnya Benny, itu favorit saya. Haleluya. 5 menit, 10 menit, tanpa sadar 1 jam. Dan diiringi penyembahan haleluya. Lama-lama kamu di bawah terus. Haleluya. Terus kamu lupa dengan dirimu, kamu fokus sama Tuhan. Tanpa kamu sadarin bisa sejam. Di awal tadi isinya peperangan terus. Pikiranmu mengembara kemana-mana. Karena kamu udah biasa latih sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Komitmen dengan Tuhan. Komitmen every day. Saya kalau nggak ada pelayanan, saya nggak mau kemana-mana. Saya hanya doa. Kecuali ngonselingin orang keluar. Kita hanya banyak diam di rumah ya. Waktu saya habis karena bergaul dengan Tuhan. Kamu latih itu setiap hari. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dengerin, worship leader. Suatu hari Tuhan akan pakai kamu luar biasa. Miliki hubungan kedalaman dengan Tuhan lebih lagi. Sehari bisa di atas 2 jam. Kamu lakukan setahun, 2 tahun, udah terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan. Kamu tutup mata. Haleluya. Fokusnya udah sama Tuhan.
Masuk terus. Haleluya. Please. Terus kamu di bawah. Kamu nggak pingin apa-apa. Saya sering kali berdoa 3 jam, 4 jam setiap hari. Sering kali saya nggak pentingin saya sama sekali. Hampir kita nggak pernah doa buat diri kita sendiri ya. Kadang malu sama Tuhan. Di tahun-tahun yang lalu 2013 saya berdoa sama Tuhan, Tuhan boleh nggak aku ganti mobil? Tuhan kasih. Saya pingin mobil yang lebih gede waktu itu. Langsung dikasih. Terus istri saya minta apa? Dikasih. Malulah. Kita minta yang kecil-kecil ini, malulah Tuhan. Aku tahu kok kebutuhanku pasti dicukupin kok. Sampai kita ganti mobil, separuh orang kita bayar di dealer, separuhnya udah dibayarin orang. Tuhan, malu aku. Sekarang kita ganti permohonan kita bukan buat diri kita. Kalau bisa saya minta revival kebangunan seluruh Jakarta. Lebih yang mulia lagi. Ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau gak pentingin dirimu sendiri. Kamu pentingin hati Tuhan. Kamu hanya pingin Tuhan dan pingin nyenangin hati Tuhan. Masuk terus hadirat. Haleluya. Dengerin lagunya Benny ini, banyak sekali di YouTube urapan lagu itu. Haleluya. Diam. Lakukan setiap pada momen tertentu. Pada momen tertentu. Apa yang terjadi di Mazmur 42 ayat yang ke-7. Dalam bahasa Inggris bagus sekali nih. Deep call unto deep, at the noise of thy waterspout, all thy wave and thy billow are gone over me. Tiba-tiba kamu dibawa ke dalam hadiratnya seperti tornado. Kamu disuit ke alam hadirat Tuhan itu. Kamu gak pingin apa-apa. Makanya seringkali istri saya itu reject, ganggu sekali itu. Kadang masuk keluar kamar, dia bilang, "Hani, please jangan ganggu. Saya pingin masuk dalam hadirat Tuhan." Kadang apalah, inilah, itulah. Please, saya bilang, jangan ganggu saya. Ketika engkau masuk dalam dimensi kedalaman tadi, tiba-tiba engkau dibawa ke dalam alam yang berbeda. Ini loh yang menghasilkan urapan dan kuasa. Nanti pelayananmu ada sign and wonder, ada kuasa dan otoritas. Sampai di dalam sinilah ada pengurapan yang mengalir dalam hidup. Suara saya tuh lebih jelek dibanding worship leader. Sember, kayak kaleng kongguan diserek truk. Saya bilang sama istri saya, "Hani, supaya harus suara saya merdu, bagaimana ini?" Dia bilang, "Les musik nggak bisa, udah terlalu tua, les vokal." Tapi ketika saya nyembah, Bapak Ibu nikmatin hadirat Tuhan kan? Siapa yang ketika dengerin suara mazmur saya, penyembahan saya, engkau dilawat Tuhan? Angkat tangan. Why? Karena Tuhan menyanyi lewat diri saya. Dan Tuhan bisa menyembah lewat hidupmu, dalam pengurapan, dalam otoritas yang berbeda. Di Mazmur 42 ketika engkau diam dalam hadiratnya tadi, engkau gak pengen apa-apa, tiba-tiba hadirat itu memenuhi hidupmu. Haleluya. Engkau lupa dengan segala sesuatu yang ruwet-ruwet itu. Engkau hanya diam di kakinya, diam. Oh Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. Kitab Yesaya katakan seperti ini. Haleluya. Tetapi Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru.
nanti ngapain? Kamu diam dalam hadiratnya. Tahu nggak, Yesaya itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yesaya 61 katakan apa? Coba tampilin ayatnya. Yesaya 61 mengalami Tuhan yang powerful. Yesaya 61. Kamu udah terbiasa dalam hadirat Tuhan ya. Kamu nyetir, kamu ngobrol sama orang, kamu deal bisnis di kantor, tiba-tiba Tuhan ngomong banyak dalam hidupmu. Ibarat pengkhotbah butuh ini, tiba Tuhan bicara sama hidupmu dalam banyak hal. Tiba-tiba pengurapan mengalir dalam hidupmu. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Dampaknya powerful sekali ya. Amin. Ngerti apa enggak ini? Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, baru punya pelayanan. Bagi yang pelayanan, saya tadi bilang bahwa pelayanan itu bukan diciptakan. Pelayanan itu dilahirkan lewat hubungan kedalaman dengan Tuhan. Revival, kebangunan rohani itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan dari orang-orang yang memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan. Gue pingin tempat ini dipenuhi dengan hadirat Tuhan setiap nyembah. Dibutuhkan orang yang terbiasa nyembah di rumah. Kalau engkau terbiasa nyembah di rumah, masuk dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya. Kamu bisa nyembah di rumah nih. Biasa nyembah di rumah. Kamu datang ke gereja, powerful worship leader, nggak udah perlu teriak-teriak di WA. Kamu tutup mata nyembah Tuhan, hadiratnya begitu powerful. Tapi kalau kamu nggak pernah nyembah di rumah, di sini hanya plonga-plongo, delongap-delongop, nggak ngerti apa-apa, itu kata orang Jawa itu. Nonton sana sini, apa ya? Hah? Apa ya? Lalu kalau udah punya masalah, cari pendeta, minta ditumpangi tangan, diurapi pakai minyak, rontok semua rambutmu lama-lama. Tapi kalau udah terbiasa nyembah di rumah, kamu duduk di sini nyembah, powerful sekali. Di Indonesia pernah terjadi kebangunan rohani di kota Soe. Ada hamba Tuhan namanya Meltari, sekarang pindah ke Amerika. Orang yang haus dan lapar di Soe, apa yang terjadi ketika nyembah? Hadiratnya powerful. Kebangunan rohani pertama kali terjadi di Indonesia. Dan itu akan terulang. Yang dipakai siapa Bapak Ibu hari ini, yang apa yang saya ajarin engkau kerjakan, engkau lakukan. Engkau akan terlibat jadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukan hanya sekedar penonton. Udah jadi penonton ngerecokin lagi, komplain lagi, kekeran lagi, ribut lagi. Kita adalah orang yang menjadi bagian yang akan terlibat dalam kebangunan rohani yang ilahi. Katakan amin. Kamu udah biasa nyembah di rumah, di tempat ini bisa nyembah. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-91. Jangan buka handphonemu, lihat di sini. Nanti kamu buka WA. Nanti kamu buka jam berapa ini, lama banget khotbahnya dan lain sebagainya. Lihat saya sekarang. Ada pendeta kok galak kayak begini. Wis jangan diundang Pak, itu orang model kayak gitu. Bagus kalau kamu tersinggung. Katakan saya haus, pingin dengar khotbah yang bagus. Dan hari ini khotbahnya bagus. Terima kasih ya. Tak paksa kamu. Mazmur 91 nih, ayat terkenal ini. Bertahun-tahun kita baca ini. Sebelum Covid kita baca ini setiap hari. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris, the dwell in the secret place of the Most High
My English from Tegal, you know, you understand little lah, ya, maklumin ya. Di tempat rahasia, tempat tersembunyi, di mana? Di tempat Allah ada, di tempat Allah bertata, di alam hadirat Tuhan, engkau tersembunyi dan setan tidak akan bisa menemukanmu. Justru engkau akan berjalan dalam kemenangan. Coba sekarang hari ini kamu kacau, kamu panik, kamu stres, kamu bingung, kamu khawatir, kamu cemas. Nggak ada di sini. Ini orang yang diberkati semua kok. Dari mukanya kelihatan orang yang diberkati. Lah, amin yang di sono toh. Katakan amin. Ketika engkau diam dalam hadirat Tuhan, imanmu semakin powerful. Setan gak bisa sentuh kamu. Setan gak bisa jamah kamu. Kamu setiap hari berjalan dalam pengurapan Tuhan. Setiap hari kamu masuk sama dimensi kedalaman dengan Tuhan. I just want to praise you. Engkau akan dibawa dalam level hadirat yang berbeda, urapan yang berbeda. Pingin kan ngalamin itu? Nanti tiba-tiba kamu dipertemukan dengan orang-orang yang bermasalah. Baru kamu ngomong, orang itu dilawat Tuhan, dipulihkan. Ketika engkau diurapin Tuhan, di Yesaya 61 katakan, engkau akan melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Orang-orang yang bermasalah akan datang kepadamu. Dan kamu cukup ngomong firman, orang itu dilawat Tuhan. Hidupmu akan memiliki pengaruh dan dampak yang luar biasa. Makanya bersyukur kalau dipertemukan orang yang bawel dan cerewet. Jangan diomelin, disyukurin. Sini tak ajarin firman. Loh, angel suruh senyum. Enggak lah, aku males lah kayak begitu. Kalau Bapak Ibu dipertemukan dengan orang-orang yang kelakuannya jelek, pernah kan ketemu kayak gitu? Bilang thank you, bilang thank you Tuhan. Kalau saya ketemu orang yang bawel, Pak, nggak jauh Pak, istriku itu Pak. Bersyukur karena Tuhan sedang ngurusin hatimu, dibawa ke dalam level yang berbeda dan memiliki dampak yang berbeda. Kalau ada istri bawel, peluk dia dan cintai dia. Istri bilang yes gitu loh. Yes. Kalau ada istri yang bawel, suami-suami peluk dan cintai, kasih duit lebih. Loh, istrinya nggak ada yang. Nih bapak-bapak dengerin ya. Istrimu tuh perlu touch meaning, sentuhan penuh makna. Minimal 15 kali dipegang. Janganlah, malas, gerak, minggir. Nggak boleh begitu. Bilang sayang, gula, madu, sugar, rayon, pelakapaku, cintaku, negeriku, kamu hari ini tambah luar biasa. Yang bawel-bawel akan diem. Kok kamu berbeda? Karena aku udah diubah Tuhan. Harusnya istri-istri bahagia loh. Kok hanya senyum-senyum tuh aja. Suamiku jauh Pak daripada itu. Suamiku dari Tiongkok kuno, kaku. Keturunannya mau cetung Pak, kaku Pak, nggak bilang I love you, biasa lah. Kita udah tua Pak, belajar. Kalau engkau hari ini bergaul dengan Tuhan, kalau engkau nggak bisa mesra dengan suamimu, kamu susah lo bilang I love you sama Tuhan. Karena yang kelihatan, yang tidur bareng, makan bareng, susah bareng, kamu jarang bilang I love you sayang, cintaku, negeriku, maduku, rayon, pulau kelapaku, kekasih jiwaku, I love you, aku cinta kamu, luar biasa. Bilang I love you setiap hari, biar anakmu tambah disayangin. Terus kamu di gereja bilang I love you, I love you, I love you. Lah mana bisa? Yang kelihatan aja kamu gak cintai kok, malah diomelin, diomongin kekurangannya. Sekarang belajar puji. Kamu bisa nyembah Tuhan bareng dan merasakan hadirat Tuhan. Kamu tinggal di dalam hadiratnya, setan gak bisa menemukan kamu. Setan gak bisa jamah kamu. Tahu gak kenapa banyak orang Kristen dijamah setan? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya babak belur? Karena dibuka celah dengan namanya dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, terhadap hukum Allah, kata Alkitab. Ketika engkau melanggar firman, apa yang terjadi? Tuhan bukan lagi jadi pembelamu. Engkau berada di pihak jadi musuhnya Tuhan. Dan setan punya hak sah untuk jajah kamu.
dipenuhi kekhawatiran, dipenuhi kecemasan, dipenuhi ketakutan. Tapi ketika engkau bergaul dengan Tuhan, engkau tinggal di tempat tersembunyi itu, setan gak bisa sentuh kamu. Pengen ngalamin ini? Pengen ngalamin engkau berkemenangan dalam segala hal? Dan saya jamin ketika engkau memiliki seperti ini, kamu akan berkemenangan setiap hari. Hidupmu akan memiliki dampak kedalaman dengan Tuhan. Ketika kamu tumbang tangan, orang akan disembuhkan Tuhan. Semuanya punya tangan, lihat tanganmu. Dari tanganku ini akan mengalir pengurapan. Ketika aku tengking setan, setan akan lari. Orang akan dilepaskan. Dari tanganku ini akan memberi makan banyak orang miskin dan kesusahan. Dari tanganku ini akan mengalir kesembuhan. Amin. Pingin ngalami seperti itu? Hidupmu baru berbeda. Karena perjalanan kita bersama Tuhan setiap hari berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Hari ini berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kesucian. Hari ini berdoa 1 jam, besok berdoa 1,5 jam. Terus setiap hari naik. Tapi kata orang dunia, hidup ini seperti roda katanya. Kadang di atas, kadang di bawah. Itu kata orang dunia. Kata firman, engkau akan naik terus, engkau akan jadi berkat, engkau gak akan ngutang, engkau akan semakin ngalami kemenangan kok. Karena Alkitab kita ketemu tangannya nanggung. Yang kajang. Engkau semakin berjalan from glory to glory. Terus diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari urapan satu pada urapan yang lain, dari pengaruh satu pada pengaruh yang lain. Dan ujungnya nama Tuhan disebut atasmu, atas anakku, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas hidupmu, atas pelayananmu. Amin. Diberkati Bang Ane. Saya sudah selesai ini. Karena ini udah jam 7 hampir. Saya berdoa engkau memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan. Nanti baca seluruh apa yang ditulis oleh Korah. Bani Korah ini memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu dengar, ini seperti rusa rindu sungaimu. Orang berpikir itu yang nulis Daud loh. Itu yang nulis Bani Korah. Nenek moyangnya pernah memberontak di zaman Musa, dibinasakan oleh Tuhan. Tapi tersisa generasi yang hidupnya takut akan Tuhan. Sampai hari ini kita kenang namanya Bani Korah. Hidup memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Baca seluruh kitab Mazmur apa yang tulis Bani Korah. Dalam hubungannya sama Tuhan. Nah kalau kekristenan hubungannya dalam ya, kamu ngadapin apapun tenang, enjoy. Kamu semakin dewasa dan semakin penuh urapan. Enggak panikan, enggak gampang ngamuan, enggak gampang stres. Hampir kita enggak pernah ribut ya. Saya sama istri saya enggak pernah ribut. Ada cekcok sedikit, misunderstanding, udahlah. Buat apa? Hidupmu semakin mesra sama pasanganmu. Hidupmu akan bahagia, jadi contoh bagi banyak orang. Ini yang suka marah-marah ini, yang muda-muda ini, kontrol emosimu, kendalikan dirimu nih. Ketika engkau bisa mengendalikan diri masa mudamu dan engkau hidup takut akan jaga kekudusan ya, Tuhan akan pakai hidupmu. Ini yang muda-muda yang umurnya 20-an ini. Umurmu berapa? Hah? Umur 32. Kamu seumuran saya, kamu akan keliling dunia pakai Tuhan luar biasa. Asal engkau mulai hari ini masuk dalam kedalaman dengan Tuhan. Saya baru umur 47. Nah, ada generasi Alkitab katakan ada anak-anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukankah gereja di Pak Niko ngomong ada generasi Yeremia yang akan dipakai Tuhan dalam kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu dilahirkan lewat engkau diam dalam hadiratnya, bukan jerat-jerit, teriak-teriak, duduk diam di kaki Tuhan, more than anything. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Kau saja yang suci.
Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Breathe upon me. Breathe upon me. Breath of God. Breathe upon me. Spirit of the Lord. Diam saja, nikmati, tutup matamu. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit. Walking in your love, Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me. Breathe upon me. Breath of God. Breathe upon me. Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your whole. I just want to praise you. My hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. I just want to praise you.
Tenang saja dan nikmati penyembahan ini. Bare bogo shekini medebepi amanda baba. Ada orang yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Haleluya. Aku berdoa setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Aku perintahkan semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh dalam ruangan ini, apapun itu namanya, pergi, tinggalkan. Dan aku lepaskan urapan kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Urapan-Mu Tuhan mengalir dalam ruangan ini. Urapan kesembuhan oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah tahir, jadilah sembuh, jadilah pulih. Haleluya. Buka tanganmu dua-dua. Nikmati pengurapan itu. Aku berdoa ada kuasa Tuhan mengalir begitu powerful dalam ruangan ini. Aku berdoa untuk orang-orang yang ikut ibadah online. Sekarang Tuhan jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bareboko samene mebe piana mandara baka rabaka. Tuhan jamah Tuhan. Diam dan nikmati hadirat itu. Tuhan, jamah Tuhan. Sekarang Tuhan. Sekarang Tuhan. Para pengerja-pengerja, angkat tanganmu para pengerja. Ada kuasa Tuhan mengalir dalam hidup. Ini ada orang-orang yang haus dan lapar. Nikmati pengurapan itu sedang bergerak. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Punamarebi. Terus yang di belakang, nikmati kuasa itu. Jesus. Jesus. Bagian di tempat ini, Ibu, nikmati kuasa itu turun dalam hidupmu. Jesus. Rabaka shekir. Maneroboku. Eko roboko samere bebe piana mandaraba. Narabaka shekir mendere bede. Ujung. Ya, sini. Ada ibu yang di belakang. Saya nggak tahu siapa yang di belakang ada merasakan kuasa Tuhan mengalir ya.
Kamu maju ke depan. Ada ibu-ibu yang di belakang. Agak maju. Suruh maju ya, sini. Suruh maju sini. Ibu ini suruh di sini. Please. No. Sing it. Go. Saya nggak mau ada distract apapun. Ada kuasa Tuhan yang sedang mengalir dalam ruangan ini, dong. Roboko shekini. Tuhan, pengurapan-Mu mengalir untuk ibu ini. Semakin kuat, semakin kuat. Jesus, receive the anointing. Pengurapan-Mu turun mengalir di Jesus name. Tuhan jamah. Semakin kuat urapannya. Bapaknya juga suruh maju ini, bapak ini. Tuhan jamah setiap orang dalam ruangan ini. Fokus sama Tuhan. Ada urapan sedang bekerja di bangkumu masing-masing. Tuhan, lihat orang ini Tuhan. Yang di depan ini Tuhan, yang di belakang Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan-Mu mengalir. Aku mau berdoa buat kamu sini. Pakai orang ini Tuhan. Anak muda ini namamu berdoa. Ada kuasa ilahi mengalir. Ada pengurapan, gelombang kuasa Tuhan. Aku berdoa kuasa-Mu mengalir in Jesus name. Jesus name, in Jesus name. Urapi dia. Dalam nama Yesus, suatu hari Engkau akan mengalami banyak hal, tapi tetap setia sama Tuhan. Amin. Haleluya. Orang-orang ini dilawat Tuhan. Bukan karena aku, tapi karena Engkau. Bukan aku, tapi karena Engkau. Ada urapan Tuhan mengalir dalam ruangan ini. Orang yang haus dan lapar akan dilawat Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Tuhan berkat-Mu dan pengurapan-Mu turun in Jesus name. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah dalam urapan. Sekarang kuasa itu mengalir. Jesus name. Urapan itu turun. Kuasa itu turun mengalir. Hadirat-Mu mengalir. Receive the anointing. Jesus. In Jesus name. Semakin kuat urapan. Semakin kuat urapan itu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Urapan itu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Bergerak kuat. Urapan itu semakin kuat. Jesus name. Silakan duduk. Duduk nikmati hadir. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Jesus name. Selesaikan yang menjadi bagianmu dalam gereja ini Tuhan. Dan aku mau melihat bagaimana kebangunan rohani mengalir dari tempat ini. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ada orang-orang yang diurapi Tuhan secara luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. In Jesus name, kuasa-Mu mengalir. Penuhi hadirat-Mu turun. Urapi anak ini. Jesus name. Receive the anointing. Jesus name. Go. Now. Go in Jesus name. Jesus name. Go. Urapan mengalir ujung rambut sampai. Go. Urapan mengalir. In Jesus name.
sebentar dalam hadiratnya, dan fokus sama Tuhan. Kita tunggu Tuhan sebentar ya. Dan tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Nikmati Dia. Tuhan, sekarang bagianmu lawat orang-orang ini. Ada ibu yang di belakang, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Go! Raising the writing. Ibu tadi suruh maju ke depan. Suruh maju. Softly, softly, softly. Nikmati hadirat. Bawa ke depan. Bawa ke depan. Terus Tuhan, terus Tuhan. Terus Tuhan. Tetap main ya. Bangkit. Suruh berdiri. Suruh berdiri. Urapannya powerful sekali. Hey, receive the anointing, ada kuasa Tuhan. Go. Receive the anointing. Jesus' name. Go. Go in Jesus. Powerful son. Ibu ini urapannya power, bisa bangkitin. Angkat. Agak sini ya. Urapannya power. Oh Jesus name. Power oleh kuasa Tuhan mengalir. Jesus. Go. Go. Receive the anointing. Biarin. Gitu, jangan pegangin, jangan pegangin, jangan dipegang. Kuasa Tuhan mengalir tuh ibu ini. Jesus name, Jesus name, Jesus name. Urapan itu powerful. Is the land. You are holy. Holy. Maju. Suruh ke depan. Angkat. Receive the anointing. Terima pengurapan itu. Kuasamu mengalir. Jesus. Jamah. Urapanmu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Powerful. Urapanmu mengalir Tuhan. Urapanmu mengalir Tuhan.
Berkati ibu ini, berkati ibu ini, berkati kuasamu mengalir, power hadiratmu turun, nikmati semakin kuat, Jesus name, raise him, Jesus name, go, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, Jesus name, Jesus name, urapanmu turun mengalir, receive dan adai. You are holy. Are you God Almighty? Aku berdoa pengurapan ini tetap tinggal dalam ruangan ini. Dan setiap yang ibadah yang ada urapan Tuhan dan orang dilawat Tuhan. Aku berdoa untuk Pak Gembala dan semua staf yang ada. Ada pengurapan ilahi mengalir dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Apa yang aku miliki, apa yang aku banggakan hanya pribadi Tuhan, dan aku impartasikan itu. Dan aku lepaskan tetap tinggal di tempat ini. Semua pelayan yang ada, pekerja yang ada, diurapi Tuhan tanpa terkecuali. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu dan terima kasih buat kehadiran-Mu. Aku berjanji semuanya hanya buat Engkau saja. Dan aku tahu Engkau akan buat sesuatu yang lebih di tempat ini. Buat sesuatu yang lebih di tempat ini. Aku berdoa suatu hari seperti gelombang pengurapan itu melawat ruangan ini, melawat setiap orang yang datang ibadah di tempat ini. Semua pelayan Tuhan, semua pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayan, diurapin Tuhan dalam kedahsyatan. Aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Dan aku percaya Engkau sendiri yang akan memateraikannya. Tuhan, tolong anugerah-Mu dan pengurapan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam kedahsyatan. Tuhan, jamah ibu ini, hadirat-Mu. Tapi Engkau sendiri yang akan urusin hatinya. Engkau juga akan urusin semua orang-orang di tempat ini. Engkau akan bawa ke dalam kedalaman hati-Mu. We thank you, we praise you, we adore. Kami kembalikan segala pujian hormat untuk Yesus saja. Yang diberkati Tuhan katakan, and God bless you.